Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meli Angelin Penilambir dengan NIM 2020-69001 dari Prodi Teknik Perkapalan Universitas Patimura Ambon. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis korosi. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis korosi, maka kita harus memahami pengertian dari korosi. Jadi, korosi adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia, misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksidasi besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Apa saja sih jenis-jenis korosi? Mari kita jawab pertanyaan ini. Yang pertama, ada uniform attack atau korosi seragam. Ini dia contoh korosi seragam pada pipa balas, dan ini pada lingkungan sekitar. Korosi seragam adalah korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam makin menipis. Biasanya korosi jenis ini terjadi pada plat baja atau profil logam homogen. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara diberi lapis lindung yang mengandung inhibitor. Cara mengatasinya, yang pertama, untuk lambung kapal diberi proteksi katodik. Yang kedua, pemeliharaan material yang tepat. Yang ketiga, untuk jangka pemakaian yang lebih panjang diberi logam paduan tembaga 0,4%. Yang kedua, ada pitting corrosion atau korosi sumur. Ini dia tampilan dari korosi sumur, dan ini contohnya pada lingkungan sekitar. Korosi sumur adalah korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen, yang dimana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara pemilihan bahan yang homogen, diberikan inhibitor, dan diberikan coating dari zat agresif. Yang ketiga, ada erosion corrosion atau korosi erosi. Ini dia tampilan dari korosi erosi, dan ini pada lingkungan sekitar. Korosi erosi adalah korosi yang terjadi karena kausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah menjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Ingat ya, korosi erosi biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara: 1. Pemilihan bahan yang homogen. 2. Diberikan inhibitor. Yang ketiga, hindari aliran fluida yang terlalu deras. Yang keempat, ada galvanis corrosion atau korosi galvanis. Korosi galvanis, inilah penampakannya, dan ini contoh pada lingkungan sekitar. Korosi galvanis adalah korosi yang terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, sehingga logam yang lebih anodik akan terkorosi. Korosi ini dapat dicegah dengan cara: yang pertama, beri isolator yang cukup tebal hingga tidak ada aliran elektrolit. Yang kedua, pasang proteksi katodik. Yang ketiga, penambahan anti korosi inhibitor pada cairan. Selanjutnya, yang kelima, ada stress corrosion atau korosi tegangan. Ini dia tampilan dari korosi tegangan, dan ini contoh pada lingkungan sekitar. Nah,
Korosi tegangan terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus, seperti diregang atau diketuk, sehingga butiran menjadi tegang, dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara diberi inhibitor, dan yang kedua, apabila ada logam yang mengalami stresses, maka logam harus direlaksasi. Yang keenam, crevice corrosion atau korosi celah. Ini dia tampilan dari korosi celah, dan ini pada lingkungan sekitar. Korosi celah adalah korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain. Di antaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga konsentrasi O2 pada mulut kaya dibandingkan pada bagian dalam, sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut jadi katodik. Korosi ini dapat dicegah dengan cara: yang pertama, isolator, yang kedua, dikeringkan bagian yang basah, dan yang ketiga, dibersihkan kotoran yang ada. Yang ketujuh, ada korosi mikrobiologi. Ini dia tampilan dari korosi mikrobiologi dan pada lingkungan sekitar. Jadi, korosi mikrobiologi adalah korosi yang terjadi karena mikroba mikroorganisme yang mempengaruhi korosi, antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Korosi ini bertanggung jawab terhadap degradasi material di lingkungan. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara: 1. Memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya. Yang kedua, memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindung dari lingkungannya. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif. Yang keempat, perlindungan secara elektrokimia dengan anoda, karbon, atau arus tandingan. Yang kelima, memperbaiki konstruksi agar tidak menyimpan air, lumpur, dan zat korosif lainnya. Yang terakhir adalah korosi lelah. Nah, ini tampilan dari korosi lelah. Korosi ini terjadi karena logam mendapat beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap, pengeboran minyak, dan propeller kapal. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara menggunakan inhibitor, memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi, dan yang terakhir memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi. Sekian dari saya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Sampai jumpa.